Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah di hari ke-12 ini kita akan mentadaburi juz ke-12 Quran surat Yusuf ayat 1, 2, dan 3, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alnahu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita akan mentadaburi surat Yusuf, di mana surat Yusuf ini adalah surat yang menarik untuk kita tadaburi, karena di dalam satu hadis yang sahih disebutkan bahwasannya di antara manfaat atau faidah keutamaan dari membaca surat Yusuf, barang siapa yang membaca dalam keadaan sedih, dia sedang sedih, ditimpa musibah, ditimpa ujian, kemudian dia sangat sedih, dan dia membaca surat Yusuf, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkannya dari berbagai macam kesedihan dan kesusahan atau kesulitan. Kenapa bisa terjadi? Ya, karena kita tahu bahwasannya surat Yusuf ini menjadi surat hiburan bagi Rasulullah SAW dan juga bagi kita. Mengapa? Karena di dalam surat Yusuf disebutkan tentang ujian Nabi Yusuf yang sangat luar biasa, dari mulai anak kecil sampai dia Nabi Yusuf wafat, ya, penuh dengan ujian, sehingga kita terhibur ketika membaca Al-Quran, karena kita menemukan bahwasannya ada sosok yang lebih menderita, tanda petik, lebih menderita dibandingkan dengan diri kita sendiri. Ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian kita pun tidak ada bandingannya dengan ujian para nabi atau anbiya. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hati kita setidaknya akan terhibur melihat sosok Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat teguh, sangat tegar ketika ditimpa ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya. Di ayat ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada engkau Muhammad ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Dan asbabun nuzul, sebab turunnya surah Yusuf adalah pada saat itu ada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal. Yang pertama, pertanyaannya tentang ruh, ya. Mereka bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulillahu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, bertanya tentang ruh. Kedua, ya, saya lupa. Yang ketiga adalah bertanya tentang ceritakanlah kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah Nabi Yusuf secara utuh, yang tidak terdapat dalam kitab suci mereka. Ya, bahkan di dalam kitab suci mereka itu tidak terbahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Dan Allah menurunkan, ya, Quran surat Yusuf ini menceritakan dari mulai Nabi Yusuf kecil, remaja, dewasa, sampai Nabi Yusuf bahkan wafat, ya. Sangat lengkap, ya, kisah Nabi Yusuf ini. Maka ini adalah ayat-ayat yang menjadi hiburan bagi kita semua, wabil khusus hiburan untuk Rasulullah SAW, bahwasannya, ya Muhammad, apa yang engkau rasakan dalam jalan dakwah ini,
kesedihan-kesedihan yang engkau hadapi, ingatlah ada saudaramu Yusuf. Ya. Ada Yusuf sebelum kamu yang juga diuji dengan ujian yang begitu dahsyat. Ya. Diuji dengan ujian yang dari kecilnya sampai wafatnya penuh dengan ujian. Ya, begitu pula dengan kita, ya. Kita bisa meniru teladan Nabi Yusuf yang Allah sebutkan kisahnya sebagai sebaik-baik kisah. Ahsanal qasas. Dan menarik dalam Quran tidak mau menamai dirinya dengan cerita atau dongeng. Karena nanti apa bedanya kisah dengan cerita atau dongeng? Kalau kisah disebutkan dalam Quran dengan kata qasas. Al-qasas itu berarti cerita yang betul-betul terjadi atau kisah yang betul-betul terjadi. Ada pelakunya, ada waktu terjadinya, tempat terjadinya, dan itu bukan karangan atau bukan fiktif. Dan kisah itu memiliki hikmah yang pelajaran yang bisa kita ambil atau kita petik, berbeda dengan cerita atau dongeng. Kadang dongeng itu tidak ada artinya atau dia hanya sekedar bualan belaka. Sehingga dongeng itu dalam Al-Quran dikisahkan, dibacakan, ya, disebutkan dalam bentukan kata asatir. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan, qalu, Quran ini adalah asatirul awwalin. Cerita-cerita nenek moyang terdahulu, cerita-cerita orang zaman dulu, ya, cerita-cerita yang nggak ada isinya. Itu asatir. Berbeda dengan Al-Quran menyebut dirinya sebagai qasas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan langsung kepada Nabi Muhammad, naqussu alaika ahsanal qasas. Ahsana disebutkan dengan isim tafdil yang bermakna sangat, ya, sesuatu yang sangat besar. Ahsan, sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat baik, ya, terbaik, ya, the best, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya ya, the most, ya, paling betul-betul, ya, paling bagus, paling indah, ya, di dalam Al-Quran, ya. Dan kita seringkali membayangkan kisah yang baik itu adalah kisah yang happy ending, begitu kan, ya, kisah yang di dalamnya tidak ada ujian. Sehingga ketika kita dalam sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Sehingga dalam mindset kita, dalam bayangan kita, seringkali kita membayangkan bahwasannya siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus tanpa ada hambatan sebagaimana jalan tol, ya, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan dan sebagainya. Dan kita pun seringkali mengharapkan hidup seperti itu, mulus-mulus saja, nggak ada ujian, nggak ada hambatan, gitu kan, ya, berharapnya. Tapi dalam kenyataannya siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi, para rasul, syuhada, salihin, siddiqin. Dan mereka tidak sepi dari yang namanya ujian. Siratal mustaqim jangan kita bayangkan jalan yang lurus-lurus saja. Justru siratal mustaqim adalah justru jalan yang penuh dengan ujian, jalan yang penuh dengan onak, jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan musibah, jalan yang penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun para nabi. Sehingga Allah menyebutkan bahwasanya sebaik-baik kisah dalam Al-Qur'an itu adalah kisah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kisah Nabi Yusuf itu adalah kisah yang berkelok. Ya, bolak-belok, berbelok ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Bukan jalan yang mulus-mulus saja. Kisah yang terbaik kata Allah dalam Quran surat Yusuf adalah kisah yang penuh dengan ujian, kisah yang penuh dengan banyak episode, ya, dalam kehidupan ini. Ya, ibarat kita naik roller coaster. Kalau kita naik roller coaster itu kan naik turun sampai berbalik mutar gitu, ya, naik turun dan sebagainya, ekstrim sekali. Berbeda dengan kita, ya, naik mobil di jalan tol, jalan bebas hambatan, terus itu nggak ada tantangannya, bahkan cenderung ngantuk dan bosan. Sehingga ketika kita mengalami hidup yang naik turun, ya, penuh dengan ujian, penuh dengan banyak sekali tantangan, ujian, musibah dan sebagainya, itu adalah sebaik-baik kisah, sebaik-baik kisah. Ya, kalau kita nonton film, ya, filmnya lulus-lulus aja, data-data aja, itu nggak rame. Tapi kalau kita nonton film jadi menarik karena dia itu punya banyak sekali, ya, adegan-adegan gitu, ya, banyak sekali episode-episodenya, banyak sekali ide-ide di dalam film itu yang tidak tergambarkan sebelumnya, begitu, ya. Maka sebaik-baik kisah itu adalah sebaik-baik
seseorang yang punya ujian. Sebaik-baik kisah adalah kisah yang berwarna dan berliku, bukan kisah yang mulus-mulus saja. Oleh karenanya, ya, dalam tafsir As-Sa'di, Imam As-Sa'di menjelaskan ayat ini dalam Taisir Karimir Rahman, bahwasanya mengapa ya surat Yusuf ini atau kisah Nabi Yusuf disebut sebagai kisah yang terbaik, Ahsan al-Qasas, ya, salah satu kisah yang terbaik yang pernah ada. Jawabannya adalah kisah Nabi Yusuf ini termasuk dalam salah satu kisah yang terindah dalam Al-Quran, tergambar dengan jelas, tergambar dengan gamblang, ya, karena terdiri dari babakan-babakan atau episode-episode, ya, kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu ujian ke ujian yang lain, dari satu cobaan ke cobaan yang lain, dari satu anugerah, ya, kemudian ada kehinaan, dari kehinaan itu menjadi kemuliaan, dari budak menjadi raja, ya, tercerai-berai dengan saudaranya, masuk ke dalam penjara, difitnah, diuji dan sebagainya, hingga akhirnya menjadi raja. Kisah Nabi Yusuf itu sangat berwarna. Ya, banyak sekali ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam Quran, pelajaran yang sangat berharga dari Quran, bahwasanya ketika hidup kita banyak ujian, hidup kita banyak sekali tantangannya, jangan sedih. Jangan sedih. Allah ingin menggambarkan kepada kita sebaik-baik kisah dalam kehidupan kita, selama kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menariknya, Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak pernah, ya, jengkel kepada Allah, tidak pernah kecewa kepada Allah. Ya, bahkan kalimat Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat menarik. Ya, meskipun ujiannya sangat luar biasa. Komentar dari Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ya, mengomentari perjalanan kehidupannya dengan kata-kata, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, ya, maha lembut. Ya. Episode takdir yang terjadi pada diriku, kata Nabi Yusuf, adalah kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan saya. Ya, bisa kita lihat Nabi Yusuf dari kecilnya dimasukin ke dalam sumur, udah gitu, ya, ada kafilah, ya, musafir yang mengambil air, diambil, ya, Nabi Yusuf ketemu, gitu ya, ditemukan oleh musafir. Kemudian saudara-saudaranya melihat hal itu, oh, Yusuf selamat. Kemudian mereka mengklaim bahwasannya Yusuf adalah budak mereka. Padahal saudaranya sendiri. Kemudian apa tuh? Dijual dengan harga yang murah. Ya, Nabi Yusuf udah dibuang ke dalam sumur, ditungguin saudaranya ini mati atau enggak. Kemudian datang kafilah, ya, musafir yang datang. Kemudian ngambil Nabi Yusuf. Kemudian diklaim ini adalah budak saya. Mereka mengambil keuntungan lagi. Ya, bahkan yang paling baik di antara saudaranya Nabi Yusuf, komentarnya apa? Ya, ketika mereka merancang ingin membunuh Nabi Yusuf, komentar orang yang paling baik dari kakak-kakak Nabi Yusuf adalah qala la taqtulu. Ya, wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqitu ba'du sayyarah in kuntum fa'ilin. Jangan dibunuh. Masukin aja ke dalam sumur. Itu saudara Nabi Yusuf yang paling baik. Bisa dibayangkan, ya? Sejahat apa saudara yang lain? Yang paling baik aja, masukin aja ke dalam sumur, nggak usah dibunuh, gitu ya. Subhanallah, ini kisah yang paling baik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik kisah tadi adalah kisah yang paling berliku, kisah yang banyak dengan ujiannya. Jadi bagi orang-orang yang sedang dilanda ujian, dilanda musibah, yakinilah bahwa Allah sedang menggariskan kepada kita sebaik-baik ujian, sebaik-baik kisah pada diri kita. Kapan kita menyadari bahwa itu sebaik-baik kisah? Di akhir, endingnya, kita bisa melihat. Kita bisa bersyukur kenapa Allah dahulu menempatkan kita dalam ujian yang sangat payah itu, dalam ujian yang sangat mengerikan itu, dan dalam ujian yang sangat menyedihkan, yang menjemukan, melelahkan itu. Kelak kita akan tahu hikmahnya di masa depan. Di akhirnya kita bisa tahu. Ya. Dan yang menarik adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, tetap sabar, tetap teguh, ya, dalam ujian-ujian itu. Dan kalau kita berbicara tentang kisah, kenapa Allah seringkali, ya, menyebutkan, ya, satu pelajaran itu melalui kisah? Karena kisah itu sesuatu yang sangat senang atau sangat mudah diterima oleh manusia. Dan semua orang itu menyenangi kisah.
dari anak kecil, remaja, dewasa itu senang yang namanya dengan cerita. Ya, kalau ada seseorang bercerita kepada kita, kita nggak sadar bisa mendengar cerita orang tersebut 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak kerasa. Ya, kenapa? Karena kisah itu begitu hidup di hati manusia. Ya, dan itu Allah ingin masuk dengan metodologi kisah. Sehingga nanti banyak sekali kitab-kitab karangan ulama yang membahas kisah-kisah dalam Al-Quran, Al-Qasasu fil Quran. Ya, contohnya misalkan kita bisa melihat Al-Mustafa fi Qasasil Quran karya Dr. Abdul Karim Zaidan. Ya, ada juga Al-Qasasul fil Quran karya Ibnu Katsir. Ya. Kemudian juga masih banyak ya. Dr. Salafata Al-Khalidi ya, itu juga membahas tentang kisah-kisah ma'aqasasisa bikin ya dalam Quran ya, kisah-kisah orang-orang terdahulu dalam Quran yang baik maupun yang buruknya, dan tidak berhenti untuk digali, tidak habis untuk kita gali. Satu kisah selalu melahirkan hikmah yang baru ya, hikmah yang banyak sekali, sehingga para ulama itu nggak berhenti itu menelurkan karya-karya terkait dengan hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak sekali bukunya. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan mungkin barangkali kisah Nabi Yusuf ini bisa dijadikan oleh kita, ini jadi terbayang, terlintas, agar kita bisa mentadaburinya. Ya, bisa dijadikan nanti tema khusus ya di kajian kita, kajian tentang betapa kisah Nabi Yusuf itu sangat menarik untuk kita tadaburi dari segi hikmah. Kisah Nabi Yusuf bisa kita ambil dari segi parenting. Ya, dari segi parenting, pendidikan anak, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya. Kisah Nabi Yusuf kita bisa ambil dari segi adabnya. Ya, saya beberapa waktu lalu menyusun buku, ya, menulis buku, ya, dan ini masih proses ya, proses penulisan bukunya. Saya meneliti tentang adab-adab yang terjadi dalam kisah Nabi Yusuf. Itu banyak sekali adab yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu bisa diambil dari segi leadership, kepemimpinan. Ya, kisah Nabi Yusuf bisa diambil dari segi tazkiyatun nafas, ya, penyucian jiwa. Kisah Nabi Yusuf itu bisa diambil dari segi pengembangan diri. Kisah Nabi Yusuf, wah, sangat banyak sekali manfaatnya. Dan sesuai dengan aspek masing-masing dari segi psikologi. Itu bisa menjadi bahan kajian untuk kisah Nabi Yusuf tuh. Ya, kenapa? Karena setidaknya saudara-saudara Nabi Yusuf itu ya diuji dengan ujian juga, punya dalam artian ya masalah psikologi ya, terkait dengan Nabi Yusuf pun sama ya, memiliki psikologi ketahanan dalam ujian itu kan susah ya, luar biasa. Jadi sangat menarik dan sangat kaya kisah ini, dan kisah ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena dalam otak kita itu ya, terproduksi 3 hormon ketika kita mendengarkan kisah. Ada 3 hormon yang diproduksi oleh otak kita. Ada hormon COD. Yang pertama adalah hormon C. C-nya adalah kortisol. Ya. Ketika seseorang itu mendengarkan kisah, otak kita itu langsung memproduksi hormon kortisol, di mana kortisol itu akan membawa pikiran kita hanyut, kemudian kita itu menjadi satu frekuensi dengan kisah itu. Ya, ketika kita mendengarkan kisah, kita sedang menyejajarkan hati kita antara pendengar dengan penutur kisah. Ya, frekuensinya disamain, sehingga akhirnya nanti nyambung. Begitu pula dengan Quran. Quran memaparkan dirinya dengan kisah, agar hati kita itu terkoneksi dengan Allah sebagai sang pencerita. Allah yang menceritakan kita, ya, kepada kita. Allah yang langsung menceritakan kisah-kisah itu kepada kita. Itu nyambung hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oksitosin. O-nya, C-nya kortisol, sehingga fokus dan mau berlama-lama, ya. Oksitosin itu menyentuh hati, emosi yang disentuhnya. Sehingga kalau kita membaca kisah kan bergolak hati kita, membayangkan senang sedihnya, itu perasaan itu bisa tergambarkan dalam jiwa kita. Seseorang yang membaca novel saja, ya, membaca novel itu bisa emosinya, imajinasinya, kreativitasnya naik turun dan sebagainya, tergambarkan gitu ya, emosinya muncul. Ketika dia baca bisa jadi sedih, bisa jadi tertawa, bisa jadi bahagia. Itu novel.
Bagaimana dengan Quran yang penuturnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita saja bisa membaca sebuah karya dan kita menangis gara-gara karya itu yang sangat luar biasa, novel yang ditulis manusia, sekarang yang menulis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memaparkan kisah itu adalah Allah, sebaik-baik pemapar kisah, sebaik-baik pencerita, ya. Kalau anak kecil kan nonton kisah, nonton orang yang bercerita dongeng, gitu kan ya, pendongeng itu dengan ekspresif dan sebagainya, mereka senang. Nah, kita harus lebih senang lagi. Mana yang memaparkan kisah itu adalah langsung Allah. Allah sebagai penutur kisahnya. Sehingga kisah dalam Quran terbaik, kisah terbaik karena siapa? Allah lah yang langsung menuturkan kisah tersebut. Kortisol, oksitosin, dan dopamin. Dopamin adalah hormon ketagihan. Hormon yang menyebabkan seseorang itu ketagihan. Ya, pengen lagi. Kita main handphone, kenapa pengen terus buka handphone? Karena di dalam handphone itu ada otak kita memproduksi dopamin. Hormon yang menyebabkan kita ketagihan. Nah, dalam kisah kita tuh jadi penasaran tuh, jadi ketagihan. Kalau kita nonton film kan gitu ya, nonton sinetron, itu terus-terusan tuh, nonton drama K-pop, gak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kita ketagihan ya, dengan kisah itu, terus pengen ngedengerin lagi, pengen menyimak lagi. Maka dari itu, ya, cara atau jalan yang Allah tempuh untuk menurunkan Al-Quran, mayoritas itu dengan kisah. Dalam Quran, ya, hampir mayoritas isi Quran itu kan kisah, cerita, kisah-kisah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena kita itu akan tertarik lagi, dan wallahi, ketika kita mentadaburi satu kisah dalam Quran itu tidak ada kisah yang sama. Meskipun nanti kisahnya ceritanya Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Ya. Nabi Adam dalam Quran surat, misalkan surat Al-Baqarah disebutkan kisah Nabi Adam, dalam Quran surat Toha disebutkan kisah Nabi Adam, dalam Quran surat Al-A'raf disebutkan kisah Nabi Adam. Tapi wallahi, meskipun disebutkan di 3 tempat, tapi tidak ada satupun kisah yang sama. Melainkan semuanya memiliki hikmah tersendiri dalam setiap kisahnya. Itu sangat indah wallahi. Kalau kita kaji ya, ini PR kita ke depan, mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan tadinya memang saya ingin membuat gitu ya, tematik berkaitan dengan kisah dalam Al-Quran. Ya, awal Ramadan waktu itu saya bikin polling ya di dalam grup, ingin membuat kajian tentang apa. Tapi qadarullah saya ingin mendahulukan tadabbur Al-Quran terlebih dahulu dibandingkan tentang tadabbur kisah. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa mentadabburi kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak sekali pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Yusuf, ya. Akan tetapi poin yang saya ingin tegaskan dalam episode kali ini, kalau seseorang itu mengerti bahwasannya Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu sangat luas. Kisah dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dan ini PR bagi kita, PR bagi generasi kita untuk coba mensaripatikan, mengambil saripati dari kisah dalam Al-Quran itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Bagaimana tadi membaca kisah Nabi Ayub, sabar dalam keadaan sakitnya, membaca kisah Nabi Yusuf, tegar dalam berbagai macam ujian, masyaqqat, membaca kisah Nabi Sulaiman, bagaimana bersyukur ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membaca kisah Nabi Daud alaihissalam memanfaatkan ilmu yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan kepada Nabi Daud, dan seterusnya. Kisah ini terus menghidupkan hati kita, menghidupkan manusia, karena manusia itu sebetulnya punya sifat nggak suka diceramahin. Kalau ada sesuatu, ya, nggak suka manusia itu langsung ditegur, ya. Emosi dasarnya, ya. Secara manusiawinya nggak suka langsung ditegur, tapi manusia itu kalau dengan kisah itu pasti menerima. Dan ini pun yang bisa kita lakukan kalau ingin menasihati orang lain, nasihatilah dengan kisah. Ingin menasihati anak kita, nasihatilah dengan kisah, ya. Ceritakan, ya, kisah terlebih dahulu kepada mereka, karena salah satu manfaat dari kisah itu ternyata juga kalau kita teliti, dia bisa melunakkan hati, melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita. Ya, yang selama ini keras, baca kisah-kisah dalam Quran, insya Allah
Dengan begitu hati kita akan lembut. Dan tadi kisah sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan otak manusia, ya, terproduksi di dalamnya 3 hormon, kortisol, oksitosin, dan dopamin. Siapapun yang mendengarkan kisah, insya Allah menjadi orang yang selalu positif, menjadi orang yang selalu, ya, memiliki semangat hidup, ya, di dalam kehidupannya, dan tidak mudah putus asa. Yang paling penting, ya, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena kita ketika membaca kisah, masih banyak orang-orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan dengan kita, dibandingkan dengan ujian para nabi dan sebagainya. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat dalam mengkaji kisah-kisah dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bisa terus mengambil spirit saripati dari hikmah yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran ini. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran ini dengan kisah yang sangat indah, dan tidak ada yang mampu menyerupai Al-Quran ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.